Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat yang tiada tara, nikmat Islam, iman dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah. Dan semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita dalam iman dan Islam serta ketaatan, jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, setiap Rabu subuh akan kita membacakan beberapa pertanyaan yang ditujukan ke Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, fatwa tarjih tentang tanya jawab agama. Kita akan masuk pada bab ke-8, yaitu ada pertanyaan seputar akhlak, hukum memakan daging yang tidak diketahui disembelih dengan membaca basmalah atau tidak. Pertanyaan: kami sering mendapatkan undangan makan di rumah tetangga, makan di warung, atau menerima kiriman makanan dari tetangga. Di dalam makanan-makanan tersebut ada daging yang kami tidak tahu apakah ketika disembelih sesuai dengan syariah Islamiyah, termasuk membaca basmalah atau tidak. Pertanyaan kami adalah, bagaimana cara mengatasinya? Bolehkah kami memakannya atau harus ditinggalkan? Mohon dijelaskan dengan dalilnya. Penanya Abdullah Mandi Raja, Suara Muhammadiyah nomor 17 tahun ke-91 2006. Jawaban: sebelum kami jelaskan cara mengatasinya, kami kutipkan lebih dahulu dalil-dalil baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillahi faman idturra ghaira baghi wa la 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan dia tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Dalam ayat lain juga banyak disebutkan dalam Al-Quran
seperti surah An-Nahl surah ke-16 ayat 115. Kemudian surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 87, surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-3, 5 dan 87, surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-3, 5 dan 87, surah Al-An'am surah ke-6 ayat 145, Al-Anfal surah ke-8 ayat 69 dan Thaha surah ke-20 ayat 81. Kemudian juga dari hadis An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu zina bin minas sibai fa aqluhu haramun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Nabi SAW beliau bersabda, setiap binatang buas yang mempunyai taring adalah haram memakannya. Kemudian An Ibni Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tayri. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan ia berkata, Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang mempunyai taring dan setiap burung yang mempunyai cengkraman, burung pemakan daging. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis lain disebutkan dari Asy-Syabi dari An-Nu'man bin Bashir diriwayatkan ia berkata, saya mendengar Asy-Syabi berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang yang halal itu sudah jelas, dan sesungguhnya barang yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya adalah mutasyabihat. Apa itu? Barang yang meragukan, ya, tidak halal dan tidak haram, samar-samar. Sebagian besar manusia tidak dapat mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga diri dari syubhat, berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh dalam syubhat, maka ia telah jatuh dalam barang yang haram. Bagaikan pengembala yang mengembalakan binatang ternak di sekitar tanaman suaka, maka tentu saja binatang tersebut nyaris memakannya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai barang suaka, dan sesungguhnya barang suaka Allah adalah barang-barang yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat mudghah, sepotong daging. Apabila mudghah tersebut baik, maka seluruh jasad menjadi baik, dan apabila mudghah tersebut rusak, maka seluruh jasad menjadi rusak. Ketahuilah bahwa mudghah tersebut adalah al-qalb, hati. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ada beberapa orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada beberapa orang yang datang kepada kami membawa daging. Jadi ada orang yang datang membawa daging kepada Nabi, tetapi kami tidak mengerti apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak. Kemudian Nabi bersabda, qala samu antum wa kullu, sebutlah nama Allah
atas daging itu dan makanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun penjelasannya, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat kedua 173 menjelaskan bahwa bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah haram dimakan. Dimaksudkan dengan bangkai ialah hewan yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan cara penyembelihan menurut syariah Islamiyah. Pada ayat tersebut dijelaskan pula, barang siapa dalam keadaan darurat, terpaksa, yaitu apabila tidak memakannya jiwanya terancam bahaya, maka menurut syariat diperbolehkan memakannya dengan tidak berlebihan dan tidak menginginkannya. Dengan tidak berlebihan dan tidak menginginkannya. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cengkraman pemakan daging juga diharamkan memakannya sekalipun disembelih dengan syar'i. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Asy-Syabi dijelaskan bahwa barang yang halal itu sudah jelas dan barang yang haram juga sudah jelas. Dan di antara barang yang haram dan barang yang halal terdapat barang mutasyabihat, yaitu barang yang diragukan halal dan haramnya. Terdapat barang yang mutasyabihat, kita harus berhati-hati dan dihimbau untuk meninggalkannya jika ingin membersihkan agama dan kehormatannya. Pada hadis tersebut dijelaskan pula bahwa makanan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh seseorang. Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik sehat. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW memberikan jalan keluar. Jika tidak mengerti apakah ketika menyembelihnya setelah membaca basmalah atau tidak, jika demikian maka sebelum memakannya diharuskan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar menjadi halal. Kami ulangi, pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW memberikan penjelasan atau jalan keluar. Jika tidak mengerti apakah ketika menyembelih telah membaca basmalah atau tidak, jika demikian maka sebelum memakannya diharuskan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar menjadi halal. Tetapi apabila tetap ragu-ragu, ada kita perasaan ragu-ragu ketika diberikan daging, ada perasaan ragu-ragu, maka sebaiknya ditinggalkan saja, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sinan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukan kamu, ambillah apa yang tidak meragukan kamu. Riwayat Bukhari. Kesimpulan, 1. Makanlah apa yang dihalalkan Allah, tetapi jangan berlebihan. Yang kedua, tinggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
tinggalkan segala mutasyabihat yang tidak jelas dan haramnya untuk membersihkan agama dan kehormatan diri. Yang keempat, jika dalam keadaan darurat diperbolehkan makan yang diharamkan Allah asal tidak karena keinginannya dan tidak melampaui batas. Contoh dalam keadaan darurat ini, kalau kita tidak makan dalam hutan misalkan, tidak ada makanan lagi, sudah ada babi lewat misalkan, kalau tidak makan kita akan mati. Mau tidak mau kita berupaya untuk nombak babi tersebut dan kita akan memakannya karena tidak ada lagi sudah makanan. Maka itu dalam keadaan darurat, maka kita boleh memakannya asal tidak berlebihan. Nah, ini tidak ada makanan lagi misalkan, mau tidak mau kita harus memakan, maka diperbolehkan dalam keadaan darurat, tapi tidak boleh berlebihan sekedar untuk mengenyangkan perut, menyangga perut, daripada ketika itu kita dalam keadaan yang sangat darurat. Jika tidak makan, maka kita akan dalam keadaan kita akan mengalami kematian. Yang kelima, jika tidak mengetahui apakah ketika disembelih dibacakan basmalah atau tidak, maka wajib membaca basmalah sebelum memakannya. Seperti kita misalkan memakan makanan yang mungkin saja kita ragu, salah satu toko misalkan, kita tidak tahu disembelih dengan membaca, apakah membaca basmalah atau tidak, maka kita pun membaca basmalah. Di sini tuliskan maka wajib membaca basmalah sebelum memakannya. Jika tetap ragu-ragu tentang kehalalannya, maka lebih baik ditinggalkan. Demikian penjelasan daripada tim Majelis Tahqiq dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pertanyaan seputar akhlak, yaitu hukum memakan daging yang tidak diketahui disembelih dengan membaca basmalah atau tidak, di jilid yang ke-8. Semoga dengan apa yang kami sampaikan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.